Hai semua, perkenalkan nama saya Tesalonika Tarihoran dengan NIM 0320222092 dengan dosen pengampu Ibu Maria Puji Astuti Escap, NS MCAP. Di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem reproduksi pria. Yang pertama, anatomi reproduksi pria. Yang pertama itu adalah penis. Ini penis, testis, ini testis, skrotum, epidermis, vas deferens, uretra, vesikula, kelenjar prostat, kelenjar bulburentra. Di sini saya akan menjelaskan fisiologinya. Yang pertama itu adalah penis. Penis saat menerima rangsangan seksual, penis bisa membesar dan menggerak proses ekresi. Proses ini membantu mengeluarkan sperma atau yang disebut juga dengan ejakulasi. Organ reproduksi pria ini bukan berupa otot, melainkan jaringan seperti spontan yang berisi darah. Yang kedua, bisa dilihat ini testis. Nah, testis ini menghasilkan dan menyimpan sperma. Tak hanya itu, testis juga berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron. Yang ketiga yaitu skrotum. Bisa dilihat ini, skrotum itu membungkus testis dan mengontrol suhu testis. Testis harus berada pada suhu yang tepat agar bisa memproduksi sperma yang normal. Dan yang keempat itu bisa dilihat ini epidermis. Nah, epidermis ini fungsinya untuk tempat penyimpanan sementara dan pematangan sel sperma sebelum digunakan untuk membuahi sel telur. Yang kelima adalah vas deferens. Nah, vas deferens ini berfungsi untuk menyalurkan sel sperma matang dari epidermis menuju saluran uretra untuk dikeluarkan saat ejakulasi. Yang keenam adalah uretra. Mana bisa dilihat ini uretra untuk mengeluarkan air mani saat mencapai organisme. Yang ketujuh, ya bisa dilihat ini vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis ini membuat cairan kaya gula yang disebut fruktosa sebagai pemberi energi untuk sel-sel sperma. Yang kedelapan adalah kelenjar prostat, menghasilkan cairan yang bercampur sel sperma yang diproduksi testis untuk proses ejakulasi. Cairan prostat ini juga berfungsi untuk menjaga sel sperma agar tetap sehat dan kualitasnya baik. Dan yang ke-9 adalah kelenjar bulburental, fungsinya untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman pada organ penis. Dengan begitu, sel sperma tetap hidup saat dikeluarkan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Salam Santa Elizabeth. Internal. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu anatominya. Nah, seperti terdapat di gambar tersebut ada yang namanya fallopian tube. Ada fundus uterus, ada ovari,
ada perimetrium, internal os, cervix, external os, vagina, introitus, ada endometrium, myometrium, uterus. Nah, di sini saya akan menjelaskan fisiologinya. Nah, seperti di gambar tersebut, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu Fabian tubi. Nah, Fabian tubi ini adalah saluran dengan panjang sekitar 10 sampai 13 cm dan diameternya sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dan rahim. Nah, setelah saluran ini berfungsi sebagai tempat perjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Disitulah setelah itu terjadilah fundus of uteri. Nah, fundus of uteri ini berbentuk seperti kubah. Kubah ini merupakan bagian atas uterus. Nah, seperti ini. Pada bagian ini, tuba Fallopi tadi akan masuk ke uterus selama masa kehamilan, dan selain itu, ukuran dari fundus uteri dapat membantu dalam memperkirakan usia kerahiman wanita. Nah, yang ketiga itu ada ovari. Nah, di sini ovari ini sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur yang menghasilkan estrogen dan progesteron. Sebagian organ reproduksi wanita yang berperan sebagai tempat terjadinya fertilasi adalah tuba Fallopi atau yang disebut juga oviduct. Nah, setelah sel telur matang, ia akan melewati tuba Fallopi. Dalam perimetrium ini perempuan, perineum adalah penutup atau pelindung untuk otot yang bekerja dengan ligamen kunci lainnya untuk menahan organ panggul di tempatnya. Organ panggul tersebut masuk melalui kandung kemih, retrum, vagina, dan rahim. Selanjutnya itu ada internal os. Internal os ini memiliki fungsi untuk melakukan hubungan seksual. Nah, selama berhubungan seksual, vagina akan memanjang dan melebar, menerima penetrasi tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah cervix. Nah, cervix ini berfungsi untuk memproduksi lendir atau yang disebut dengan mukus. Nah, lendir tersebut akan membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Selain itu, serviks juga akan menutup kerahiman untuk menjaga janin tetap di rahim. Akan melebar atau membuka saat proses persalinan berlangsung. Selanjutnya adalah external os. External os ini juga berfungsi untuk reproduksi wanita, adalah memproduksi sel telur untuk membuahi. Nah, yang selanjutnya itu ada vagina. Vagina ini berfungsi sebagai saluran penghubung rahim dengan labia atau vulva. Sebagai jalan masuknya di ujung vagina tersebut langsung dengan serviks atau leher leher rahim. Vagina digunakan untuk mengeluarkan menstruasi yang berawal dari rahim.
Yang selanjutnya adalah yang di paling bawah ini, introitus sebagai jalan agar darah haid dapat keluar, sebagai jalan lahirnya bayi, serta untuk menghubungkan seksual. Nah, selanjutnya uretus tersebut akan memberi makanan dan menampung sel telur yang akan dibuahi sampai menjadi janin atau sampai untuk dilahirkan. Yang selanjutnya itu adalah metrium. Metrium ini lapisan tengah, kaya sel yang berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi rahim dengan cara melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya. Nah, di masa penghamilan juga seperti tersebut. Nah, yang selanjutnya itu endometrium. Sebelum menstruasi, endometrium ini akan menebal dan akan berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Nah, apabila tidak dapat kondisi hamil, endometrium ini akan luruh dan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Demikianlah hasil penjelasan yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaaf. Karena kesempurnaan itu hanya yang bisa kita dapat dari Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih.